Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayya bina naskurullah alladzi ata'ana nikmatan wa hidayatan hatta nastadi'a an najtami'a fi hadzal majlis ta'lim. Amin ya rabbal. Sadian salawat salam ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahabatihi, amma ba'd. Ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, semoga Allah memberikan hidayah untuk anak-anak cucu kita, dan semoga Allah memberikan kesehatan zahir dan batin kepada kita semua. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala Muhammad ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'as sani wad daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'as sani wad daraji afada ya jiratan alami ya uhailal judi wal karami. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadihi utawi ini ar-risalatus saniyah, risalah yang nomor 2. Wa fil hadisil qudusiyah, di dalam hadis yang disucikan. Wa ma utawi sesuatu iku atakumur rasulu, datang kepada kamu Rasul, fahudu maka mengambillah kamu semua kepada Rasul. Jadi apabila ada seorang Rasul memberikan syariat, akidah, keyakinan kepada agama ini, maka ambillah. Artinya nasihat agama itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Betul Bu? Tanpa ada agama di dalam rumah tangga, tanpa ada agama di dalam kehidupan kita di alam dunia, maka ibarat mobil itu tidak punya rem. Betul? Jadi kalau kita nggak punya agama, nggak ada keyakinan kepada Allah, tidak ada iman kita di dalam hati, maka hidup kita tidak terarah. Betul? Jadi iman itu Bu terasa di dalam hati dan jiwa. Betul? Jadi ibarat mic ini Bu berbunyi karena ada setrum. Ya Bu, mic ini berbunyi karena ada setrum. Nampak setrumnya Bu? Tidak. Yang nampak gejolaknya. Artinya iman itu di dalam hati kita, melaksanakan sholat 5 waktu karena ada iman. Kita panas-panas Bu di padang Arafah, wukuf di padang Arafah, puncaknya haji karena kita ada iman. Betul? Kita kehausan, kelaparan sebulan penuh kita berpuasa Ramadan karena iman juga kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ayat tadi memulai subhana wallahu utawi lafal Allah iku alamun isim alam ala dzatil wajibi, atas zat yang wajib, al wujudi yang ada, al mustahiq yang harus dihakinkan, li jami'il muhamid yang harus dipuji. Allah itu harus diyakinkan, harus dipuji. Caranya alhamdulillahi rabbil. Kita minum, habis minum alhamdulillah. Kita makan, habis makan alhamdulillah.
Karena memuji Allah yang memberikan kenikmatan, memuji Allah yang memberikan rezeki. Betul? Yang menjadikan kita sehat itu Allah. Menjadikan kita sakit Allah. Menjadikan kita kaya Allah. Menjadikan ustaz ni jual MP Allah. Tidak bu? Segalanya Allah. Yang menjadikan suami kita nanam cabai di ladang Allah. Tanpa Allah maka tidak akan terjadi. Betul? Terkadang orang mengira saya Pak Ustaz kan cuma nyangkul di sawah, di ladang. Apakah anak saya bisa sarjana? Banyak orang yang orang tuanya petani, tukang cangkul di sawah, tapi anaknya bisa jadi dosen. Ya bu, anaknya ada yang jadi polisi, anaknya ada yang kepala dinas, anaknya ada yang jadi guru. Hanya sekedar petani kecil, tapi berkahnya luar biasa. Ada juga seorang pedagang kecil, tapi berkahnya luar biasa. Betul bu? Berkah itu artinya bu manfaat. Jadi hidup kita ini kalau tidak berkah, maka hidup kita tidak manfaat. Contoh, kita dapat sebulan itu 10 juta, tapi 10 juta itu enggak pernah kita zakatkan. Itu kadang-kadang keberkahannya kurang. Kita yang punya duit itu bu, mohon maaf 50 ribu, kita pergi ke pasar belum tentu itu rezeki kita yang 50 ribu. Itu kadang-kadang ada orang nak minta makan nenek-nenek lah tua dah kata keluarga. Betul tak bu? Karena sebab kita punya nasi di rumah, belum tentu itu nasi kita milik kita semua. Kadang-kadang ada kawan kita datang, mungkin rezekinya lah nasi kita. Minuman ibu belum tentu rezeki kita. Kadang-kadang ada juga semut yang nak minumnya. Tidak bu? Kadang-kadang lah dibuang datang semut minum-minumnya tu kenapa? Karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah utawi segala puji iku lillahi bagi Allah Rabbil alamin yang menguasai seluruh alam. Wassalatu utawi kasih sayang, wassalamu dan keselamatan, at-tahiyatu minallah penghormatan kepada Allah, ala Muhammadin atas Nabi Muhammad, wa ala alihi dan keluarga Nabi, wasahbihi dan sahabat Nabi ajma'in semuanya. Jadi kita hidup ini segala puji bagi Allah. Artinya apa? Yang kita sanjung, yang kita puji itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu kalau tingkatan imannya bu, kalau sudah tinggi mahabbah, segala yang dipandang itu Allah. Betul bu? Jadi Siti Zenar itu tingkatan mahabbah, yang dipandang Allah. Ini Allah. Kenapa? Di hatinya cuma ada Allah. Ya bu? Jadi tanda-tanda keimanan kita itu kita lebih cinta kepada Allah, maka kita cinta kepada keluarga itu tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah. Allah yang kita lebih cinta. Paham bu? Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibnu Adam, wahai sekalian anak cucu Adam, al mautu utawi kematian iku babun pintu, wa kullun nasi utawi seluruh manusia dakhiluhu akan memasukinya. Kata Allah di dalam hadis qudusiyah, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kematian itu adalah sebuah pintu. Yang namanya pintu semua pasti bakal memasukinya. Betul bu? Kita masuk ke rumah pasti melalui pintu, bukan melalui jendela. Tidak bu? Mati itu ada pintunya. Kadang-kadang orang meninggal dalam keadaan sakit.
Kadang ada orang meninggal itu jatuh dari pohon kelapa. Kadang-kadang ada orang meninggal belum waktunya meninggal bunuh diri. Kenapa? Takdirnya di Lauhul Mahfuz itu sudah dicatat oleh Allah bunuh diri. Ada orang meninggal lantaran ekonomi, kadang-kadang suami bunuh istri, istri bunuh suami, karena sudah ditakdirkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Makanya 4 bulan kita mengandung, bacakan Yasin, tahlil, doa, ajak keluarga dengan tetangga untuk memperbaiki catatan kita di Lauhul Mahfuz yang Allah berikan. Ya Bu, di Lauhul Mahfuz itu Bu, Allah catat umur, Allah catat rezeki, jodoh, maut. Itu Allah sudah catat. 40 hari ketiga ibu mengandung. Makanya bacakan Yasin, bacakan tahlil, bacakan doa. Insya Allah diperbaiki lagi di Lauhul Mahfuz. Ya Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibnu Adam, wahai anak cucu Adam, al-mautu kematian kaksun sebuah wadah, wa kullun nasi dan setiap manusia syaribuhu akan meminumnya, artinya merasakan. Jadi kematian itu adalah sebuah wadah. Setiap manusia itu akan merasakan kematian, artinya ketika ada air di wadah, ada air di ceret, ada air di galon, maka semua manusia meminumnya. Betul tak Bu? Kita di rumah ada galon, pagi kita minum air, siang kita minum air, malam kita minum air. Jadi artinya kematian itu merasakan. Artinya ketika manusia dalam keadaan sakaratul maut itu, maka dia akan merasakan kematian. Paham Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibnu Adam, wahai anak cucu Adam, innama khalaqtuka, sesungguhnya engkau diciptakan lil akhirati, di dalam akhirat, wa uridu mengharap, kata Allah, minka dari kamu, amalul akhirat, amal akhirat, wadah dan tinggalkanlah ad-dunya, perkara dunia. Fa in lastalah ad-dunya, innad dunya fana'un wa talibuhad dunya, fa inna ad-dunya qurratun wa anta ma'rurun. Jadi dunia ini Bu bakal jadi rusak. Dunia ini panah. Paham Bu? Orang yang hidup di dunia itu serba bosan. Contoh, kita punya motor Astrea. Sekarang ini 2021, kepingin motor Beat, ya Bu? Jadi harta dunia ini enggak ada yang abadi. Ibu yang punya HP Tolalit kepingin HP Android, ya Bu? Melihat zamannya. Ibu yang dulunya kepingin, mohon maaf, sepatu 2016, sekarang lah 2021, pasti kepingin ganti. Makanya harta dunia itu enggak kekal. Paham Bu? Makanya kata Allah, dunia ini penuh dengan cobaan. Dunia ini penuh dengan musibah. Dunia ini penuh dengan fitnah. Dunia ini penuh dengan amarah. Kenapa? Yang namanya orang kadang-kadang difitnah. Kadang-kadang ada orang juga kena cobaan, dicaci maki. Bu, kalau kita sering mencaci maki kawan, rezeki kita ini nanti dengan kawan, amal kita dengan kawan. Besok di akhirat tubuh ada orang dakati amal. Dia puasa Ramadan sebulan penuh, dikasih dengan tetangga sebelah yang pernah dia sakiti. Ya tak Bu? Dia lah haji, dikasih dengan kawannya sebelah yang pernah dia hianati, yang pernah dia caci maki, yang pernah dia jelek-jelekan. Makanya hidup berumah tangga, hidup berkeluarga, hidup bertetangga,
maka harus kita cinta dengan damai. Betul tak Bu? Jangan kita kadang-kadang, mohon maaf nih Bu, yang namanya bertetangga itu kadang-kadang berselisih paham, kadang-kadang keluarga berselisih paham. Maka yang namanya tetangga itu harus kita baik. Yang namanya tetangga itu tidak pernah kita membuat musuh. Tidak Bu? Kadang-kadang meningkat sedikit lah jadi musuh. Ibarat macam jualan bakso, kawan sebelah lah maju, dia iri. Kenapa saya kok tidak pernah maju macam kawan? Kenapa? Itulah sifat manusia, pasti ada iri dan dengki. Betul tak Bu? Penyakit iri itu adalah penyakit hati. Penyakit dengki, penyakit sombong itu adalah penyakit hati. Maka perbanyak istighfar. Ya tak Bu? Perbanyak membaca istighfar. Minimal Bu sehari 1000 kali. Telak tak Bu? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi ibu mau tidur malam, berzikir, bawa tasbih mau tidur, mungkin banyak masalah. Jadi kalau kita mau tidur tubuh megang tasbih nanti tidur sendiri. Ibu-ibu yang payah tidur malam pegang tuh tasbih sambil tiduran, itu nanti tertidur sendiri. Kenapa Bu? Ini yang kita gerakkan ini sampai ini uratnya ke hati. Kenapa hatinya tenang? Zikir itu yang ini tubuh itu sampai ke hati loh. Jadi sampai ke hati kita, insya Allah hatinya tenang. Paham Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata Allah ini Bu, dunia itu bakal rusak. Dunia itu gak ada yang abadi. Makanya umur itu aja Bu, semakin tua maka berbeda dengan yang muda. Kita kalau sudah umur 40 tahun, mohon maaf gigi mulai minta izin balik kampung. Tidak Bu? Penglihatan Allah mengurangi kenikmatan, makan lah Allah kurangi kenikmatan, berjalan Allah mengurangi kenikmatan. Ibu-ibu yang punya uban di kepala itu surat malaikat Israil. Jadi hati-hati, apa ibu-ibu duluan saya belakangan ya Bu? Apa saya belakangan nih ibu-ibu duluan ya Bu? Jadi kalau ada sudah uban di kepala, itu surat malaikat Israil, maka dia ngasih kode, perbanyaklah ibadah sholat. Ya dak Bu? Perbanyak wiridan zikir, perbanyak baca Al-Qur'annya, sholat tahajudnya, ya dak Bu ya, sholat duhanya. Jadi minimal Bu, ketika kita banyak masalah kita sholat tasbih. Jadi sholat tasbih itu Bu, insya Allah habis sholat tasbih itu pikiran kita tenang. Kadang-kadang masalah di bank, kadang-kadang masalah keluarga, kadang-kadang masalah utang piutang, maka perbanyaklah sholat tasbih. Insya Allah jiwanya tenang, pikirannya tenang. Minimal Bu dalam sebulan sholat tasbih itu berapa kali Bu? Sekali. Kalau bisa Bu seminggu sekali, apa seminggu 2 kali, ya dah Bu? Karena sholat tasbih itu Bu artinya minta pertolongan Allah. Jadi orang yang rajin sholat tasbih itu biasanya masalahnya cepat hilang, pikirannya tenang. Kenapa? Sujudnya lama, tegaknya lama, ya Bu? Jadi sholat itu Bu adalah kesehatan. Jadi kata ilmu kedokteran di Amerika, ketika orang itu berpenyakit pikiran, perbanyaklah sholat. Baik itu sholat tahajudnya, sholat tasbihnya, sholat hajatnya, sholat witirnya, sholat berjamaahnya. Jadi insya Allah sholat itu menjadikan kita sehat. Jadi ketika sholat, Allah, kadang-kadang Bu nak sholat khusyuk payah. Ketika takbir, mohon maaf ada sejadah di rumah kita di gambar masjid, ya Bu?
Allah, tak kusuk. Sebelah sini masjidnya tiangnya agak besar, sebelah sini agak kecil. Kenapa? Itu kurang kusuk sholatnya. Jadi yang kusuk sholatnya itu jadikan di rumah itu kainnya warna putih. Bu, di rumah sudah ada belum kain kapan, Bu? Sudah ada belum kain kapan, Bu, di rumah? Jadi siapkan, Bu, kain kapan kita di rumah. Wasiatkan kepada anak-anak kita, nak, kalau malam meninggal, nak, kain kapan bila kembali pada terakhir, nak, yo. Jadi kenapa kain kapan itu dibawa sholat, kain kapan itu dibawa ngaji Al-Quran, besok kain kapan ini jadi saksi di hadapan Allah pernah dibawa untuk kebaikan ibadah. Paham, Bu? Ini aja, Bu, musola yang kita bangun nih, Bu, jadi kendaraan di jembatan Siratal Mustaqim. Tasbih yang kita pegang jadi kendaraan di jembatan Siratal Mustaqim. Ya tak, Bu? Ini sejadah besok jadi kendaraan kita. Jadi kalau mak kita wafat, wakafkan, belikan lampu musola nih, Bu. Yo, niatkan, ya Allah, mungkin kuburan mak saya gelap. Ya tak, Bu? Mana tahu, ya Allah, nanti saya beli lampu musola nih, kuburan mak saya terang. Insya Allah, Bu, itu kuburan mak kita insya Allah terang. Ya tak, Bu? Jadi harta dunia itu jadikan untuk mencari amal ibadah. Dijadikan mencari amal ibadah. Sekarang ini kan, mohon maaf, madrasah-madrasah dari 11 kecamatan kota itu kan banyak mati suri. Kenapa? Madrasah kita itu la yamutu wa la yahya, la yamutu wa la yahya, tidak bermutu, mohon maaf, kurang biaya. Kenapa kurang biaya? Guru ngaji dengan guru bahasa Inggris itu lebih mahal. Guru bahasa Inggris, tidak, Bu? Guru ngaji nih, Bu, 20.000 sebulan, nunggah 3 bulan 4 bulan. Bahasa Inggris 500-600 cepat. Kenapa? Itulah perubahan global. Ya, Bu? Dulu, Bu, namanya akhlak itu paling bagus. Jadi semakin adanya teknologi HP, semakin ada teknologi TV, kadang-kadang ibu-ibu menonton Syahrini, ibu-ibu menonton Agnes Monica, akhirnya pakaiannya pendek-pendek. Ya, Bu? Kenapa ibu pakaiannya pendek-pendek? Karena mengikuti zaman modern. Makanya, Bu, hati-hati. Aurat ibu nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Suami bakal dipanggil. Jadi suami dipanggil, apa benar ini istrimu, Pak? Benar. Tak pernah menjaga aurat ketika hidup di dunia? Betul. Sekarang ibu antara ibu-ibu dengan gadis sama. Beda, Bu? Kadang-kadang ibu-ibu lah sama kayak gadis, pakaiannya pendek, pergi dengan suami jalan-jalan taman jomblo bawa anak kecil. Jadi ketika kita menampakkan aurat kita di muka umum, kata Rasulullah, maka diseret nanti oleh malaikat menangis sampai ke neraka. Naudzubillahi min. Makanya hati-hati anak perempuan kita, jangan sampai berpakaian itu mengundang syahwat laki-laki yang tidak dimungkinkan, nanti akan terjadi yang tidak dimungkinkan. Paham tak, Bu? Karena sebab anak perempuan itu, Bu, mahal harganya kalau dibungkus. Jadi kalau anak-anak kita ini pakai jilbab, anak-anak kita pakai baju muslimah, sekarang ini sudah langka. Kadang-kadang pakai baju muslimah itu celananya lepis, tidak, Bu? Kalau dulu orang-orang tua kita kalau pakai baju muslimah itu pakai rok. Kalau sekarang ini orang pakai baju muslimah tapi celananya lepis. Bentuk aurat itu nampak masih tetap jadi dosa. Paham tak, Bu? Jadi tetap menjadi dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita asar sampai jam berapa, Bu? Jam 3:30. Setengah 4.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibnu Adam, wahai anak cucu Adam, in razauta bila mengharap rahmati kasih sayang Allah, falzam maka tetaplah ala taati untuk mentaati Allah. Wa in khasita bila takut ada bisiksanya Allah, fatruk maka tinggalkanlah maksiat dosa hatta tanala karamati hingga mendapatkan kemuliaan Allah fil akhirati di dalam akhirat. Bu, besok di akhirat itu di akhirat berbondong-bondong mulai dari umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh sampai umat Nabi Muhammad, saking rindunya melihat Allah di alam akhirat melebihi rindu daripada segala-galanya. Betul tak Bu? Ibu rindu dengan suami, rindu dengan anak di pesantren. Di akhirat nanti orang berbondong-bondong melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking rindunya dengan Allah di akhirat itu, berbondong-bondong Bu, sampai lupa dengan istrinya, sampai lupa dengan suaminya, sampai lupa dengan anaknya karena melihat Allah. Jadi Allah itu bisa dilihat di alam akhirat. Di dunia ini Allah tidak ada, tidak nampak. Di dunia ini Allah tidak nampak, di akhirat itu Allah nampak. Betul tak Bu? Jadi kalau ada orang mengatakan Tuhan di dunia itu Dajjal. Jadi Dajjal itu besok menjelang hari kiamat turun ke alam dunia ini, maka turunlah Nabi Isa melawan Dajjal turun dari langit. Besok itu Nabi Isa heran, kenapa masih ada berhala-berhala mirip dengan wajahnya? Dibongkarnya semua. Dia mengikuti syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di dalam tafsir Al-Jalalain karangan Imam Sayuti. Makanya kalau kita lihat Nabi Isa ketika turun nanti melawan Dajjal itu, dia mengikuti syariat baginda Rasulullah, masuk agama Islam karena Rasulullah itu Nabi yang terakhir. Paham tak Bu? Jadi Nabi Isa itu masih di atas langit, Nabi Haidir itu di dunia. Jadi ada dua Nabi yang jaga. Jadi Nabi Haidir itu tugasnya Bu, di dunia ini menjaga alam dunia sejagat raya. Nabi Isa itu tugasnya ketika nanti Dajjal turun, dia bakal mematikan Dajjal. Ya tak Bu? Jadi artinya kalau ada orang yang mengakui dirinya Tuhan, jangan percaya kalau di alam dunia. Tapi kalau nanti di akhir zaman itu pasti ada orang yang mengakui malaikat Jibril, ada yang mengakui dia nabi. Ya tak Bu? Maka hati-hati di akhir zaman ini. Paham Bu? Jadi Allah itu nampaknya di akhirat, di dunia itu Allah tidak nampak, tapi di akhirat nanti Allah nampak. Ya tak Bu? Tapi Allah nampak dengan kita. Contoh, Allahu Akbar, kita sholat, itu kan namanya ihsan. Jadi apabila kita beribadah kepada Allah, seakan-akan Allah melihat kita. Apabila kita tidak melihat Allah, maka Allah pun bakal melihat kita. Jadi yang namanya ihsan itu kita merasakan kehadiran Allah. Ibu merasakan ada malaikat yang melihat ibu di musholla. Betul tak tuh? Di depan ibu ada malaikat rahmat, di samping ibu ada malaikat rahmat. Jadi malaikat rahmat itu mencatat kebaikan kita. Jadi nanti malaikat rahmat itu memberikan surat kepada malaikat mungkar nangkir nanti di alam barzah, ditaruhnya Bu surat itu di kain kapan. Ini pernah pengajian musholla. Ya tak Bu? Ya tak Bu? Paham kira-kira Bu? Jadi di akhir zaman ini hati-hati kita, karena ada yang namanya mengakui nabi, mengakui Tuhan, mengakui malaikat. Jadi Allah itu nampaknya di akhirat, bukan di dunia.
tapi Allah nampak kita. Ya dak Bu? Jadi kemanapun kita pergi Allah tahu. Jadi tubuh kita ini Bu dijaga malaikat, mata dijaga malaikat, perut dijaga malaikat, kaki dijaga malaikat, maka seluruh tubuh manusia itu dijaga malaikat. Paham tak Bu? Jadi kalau kita wafat malaikatnya pergi. Ya Bu ya. Jadi contoh, kalau kita masih hidup Bu di rumah, orang masih tenang. Tidak Bu? Tapi kalau kita sudah wafat, jenazah di rumah 3 hari, cucung dewek ketakutan. Anak dewek ketakutan, jangan-jangan mak saya bergerak lagi katanya. Kenapa? Karena malaikatnya nggak ada lagi di dalam tubuh manusia. Ruhnya sudah keluar, malaikatnya pun sudah pergi. Makanya ibu, mata ibu, telinga ibu, kaki ibu, tangan ibu itu dijaga malaikat semua Bu. Kalau sudah ruhnya keluar, itu nanti mohon maaf malaikatnya pun gak ada lagi. Paham Bu? Paling malaikat itu menjaga ruh kita. Contoh malam Jumat itu ditemani malaikat Bu, menengok anak cucu kita malam Jumat nih. Nengok cucu dan sholat nih maghrib, nangislah besok tuh. Ya Bu, nengok cucu dan ngaji Yasin, nangis ruku. Kenapa ada KTPK? Paham Bu? Ada yang mau ditanyakan Bu kira-kira? Ada yang mau ditanyakan? Sudah asar belum Bu? Belum ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi kodrat dengan iroda, tidak Bu? Jadi kodrat itu artinya, contoh ketika kita jualan. Kita jualan itu datang manusia, itu kodratnya Allah. Ya dah Bu? Iroda. Contoh gini, iroda itu kodrat dengan iroda. Jadi ada namanya kodo dengan kodar. Artinya ketika ada yang baik, ada yang buruk. Ya dah Bu? Jadi artinya ketika kodrat itu datangnya dari Allah, kehendaknya Allah. Jadi artinya kodrat itu kehendaknya Allah. Irodat. Jadi irodat ini contohnya ketika kita usaha itu Bu, terkadang-kadang naik, terkadang turun. Paham tak Bu? Jadi irodatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam kodrat itu ada namanya kodo dan kodar. Jadi Ramadan itu kan ada namanya doa kunut di akhir Ramadan itu menjauhkan namanya wakina sarra makodoi, dijauhkan dari bala. Tidak Bu? Kira-kira Bu sudah paham? Itu. Ada Ibu yang mau ditanyakan? Tafadhol. Jadi kalau enggak ada kita lanjut sedikit boleh tak Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibnu Adam, wahai anak cucu Adam, if'ul khairi, perbuatan yang baik, fa innahu, sesungguhnya kebaikan, miftahul jannah, pintunya surga. Jadi yang namanya perkara yang baik, ucapan yang baik, ya dak Bu, perbuatan yang baik, maka itu termasuk pintunya surga, kuncinya surga. Miftahul jannah artinya pintunya dan juga kuncinya surga. Wa yaqudu ilaiha, maka menuntun apa surga kepadanya, wahdharus syarri. Jadi surga itu nanti bakal menuntun dengan amal kebaikan kita. Makanya amal kebaikan itu adalah pintunya surga, kuncinya surga. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdharus syarra, sejelek-jelek perkara, fa innahu miftahun nar. Jadi perkara yang jelek itu adalah kuncinya neraka. Ya dak Bu? Jadi perkara yang jelek,
perkara yang dosa itu adalah kuncinya neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya ibnu Adam, qasuru istana mubtada'un mubtada' allati banatul kharabi untuk rusak wa umuruka dan umurmu aliyatun akan habis wa jasaduka dan jasadmu itu liublah untuk rusak khairul mubtada fa inna dunya maka nantimu yang namanya rumah kita itu bakal rusak. Tubuh kita ini bakal rusak. Betul tak Bu? Jadi semakin lama dipakai badan nih, maka semakin tua itu bakal rusak. Kenapa? Tidak ada yang abadi di alam dunia. Contoh, ketika dia rusak, kadang-kadang sakit stroke, kadang-kadang mohon maaf kolesterol. Tidak Bu? Nak makan daging nggak bisa lagi. Makanya orang yang hidupnya sederhana itu kalau sakit kepala cukup makan bodrek udah sehat. Kalau orangnya kayo itu kalau sakit nak ke Singapura diimpus, tidak Bu? Makanya namanya istana di dalam dunia itu bakal rusak, umur bakal rusak, badan bakal rusak, tidak Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa badanuhu dan badanmu akan dimakan cacing tanah. Wa maluka dan hartamu alladzi jam'atul warisi maka diwariskan kepada anak-anak. Wa hasaratuhu wa damatu alaika fil akhirati maka susah bagimu di akhirat. Wa sahibuka alladzi yakunu ma'aka fil qabri amalus sholih wa amaluhu. Jadi besok di akhirat harta yang banyak itu kalau enggak berkah enggak halal itu menjadikan susah jadi hisab. Ya tak Bu? Pertanyaannya panjang. Hartamu kamu dapat dari mana? Dibelanjakan ke mana? Ya tak Bu? Makanya harta itu harus hati-hati. Makanya harus jelas, harus berkah, harus halal. Paham Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, maka setiap orang-orang yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Jadi nyawa itu artinya tidak kekal. Jadi hidup kita ini enggak kekal. Paham Bu? Jadi kalau hidup kita ini yang kekal itu adalah kebaikan kita. Dulu Umi itu kalau masih hidup baik niat, ngajak ngaji, ngajak sholat subuh. Ya tak Bu? Ketika Umi itu masih hidup, mengenang kebaikan orang itu Bu, di alam akhirat dia tersenyum. Mengenang kejelekan orang di akhirat itu dia tersiksa dengan malaikat. Makanya jangan pernah kita menyebut kejelekan suami kita yang sudah wafat. Ya tak Bu? Nanti kalau kita sebut kejelekan suami kita yang sudah wafat, tersiksa dia dengan malaikat. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ikuti dia Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Bu. Allahumma aftah li min abwabil ilmi Rabbi yassir wa la tu'assir alayya ya Allah. Dibaca 3 kali mau baca Al-Quran. Dibaca 3 kali anak kita mau belajar sekolah. Dibaca 3 kali ketika orang nak wafat. Insya Allah cepat ruhnya keluar dari jasad. Ya Bu? Jadi Allahumma ftahli min abwabil ilmi Rabbi yassir wa la tu'assir alayya ya Allah. Hafal Bu? Hafal Bu?
Allahumma ftahli min abwabil ilmi rabbi yassir wa la tu'assir alayya ya Allah. Sekarang ini kan musim culi anak, tidak Bu? Sekarang ini kan musim yang namanya bekal. Ikutin Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Bu. Yang ketawa doanya enggak diijabah Allah ya. Karena diijazahkan oleh kiai ini Bu. Kiai Muskoyum Mansur dari Pantura. Doanya singkat tapi maknanya padat. Tidak Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, walik kerempia, inna ma'al usri yusra. Apalah Bu? Ya Allah, walik kerempia, inna ma'al usri yusra. Apal Bu? Ya Allah, walik kerempia itu bahasa Jawa. Nah, jadi diwaliknya. Jadi kalau anak kita nak wisuda, anak kita nak lulus SMK, biar UMBK-nya lulus, komputernya itu memberikan kelulusan yang lebih baik, itu dibaca. Dulu anak-anak pesantren, ya dak Bu, di Mambaul Ulum Talang Bakung, Abayai Selamat Baharudin almarhum, itu dikasih doa dengan santri. Ujian UNBK, jadi lulus, alhamdulillah. Jadi lulus, kenapa Bu? Dibacanya doa. Ya Allah, walik ya inna ma'al usri yusra. Jadi doa-doa kiai zaman dulu tuh Bu memang pendek-pendek. Jadi manjur, ya dak Bu? Syekh Nawawi itu doanya pendek tapi manjur, ya dak Bu? Hafal dak Bu? Ya Allah, walik ya inna ma'al usri yusra. Ya Allah, casplong ya Rahman ya Rahim. Insya Allah itu nanti berkah. Tidak Bu? Jadi kami dulu Bu dinyatakan dosen pembimbing dan lulus ketika skripsi. Jadi ketika baca doa itu dipanggil ketika monakosa terakhir di audit. Tidak Bu? Regar datang dulu ke sini. Diluluskan nilai terbaik. Artinya nilainya cum laude. Kenapa? Doa itu memang mandi kata orang Jawa. Tidak Bu ya? Mustajab. Jadi ya Allah, walik gerempiang inna ma'al usri yusra. Ya Allah, casplong ya Rahman ya Rahim. Insya Allah doa kalau yakin itu insya Allah berkah. Karena itu dari Kiai Muskoyum itu kan memang beliau itu hafal Quran 30 juz, bisa membaca kitab kuning umur 12 tahun. Jadi gurunya itu langsung Nabi Haidir. Ya dak Bu? Langsung Nabi Haidir. Ibu-ibu, kata orang Jambi itu Bu, beli beras campur ketan, naik taksi duduk di depan. Ya dak Bu? Bekerja keraslah demi masa depan, yang bawa oleh-oleh nanti dibawakan, diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu ibu-ibu, dan juga pengajian kita ini sampai di yaumul kiamah tetap aktif. Mungkin inilah ibu-ibu yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doanya Pak terakhir.